Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari PA212 nantang demo. PA212 akan melakukan reuni tanggal 2 Desember tahun 2021 di Monas atau Patung Kuda Jakarta Pusat, dan izin reuninya belum ada dari Pemda DKI maupun dari kepolisian, tetapi sampai sekarang dia ngotot mengurus izin tersebut. Seandainya dia tidak ada izin pun akan dilaksanakannya. PA212 menantang demo, maksudnya walaupun tidak ada izin reuni dari pihak yang berwenang, tetap melaksanakan reuni tersebut. PA212 kurang memahami hukum terkait menantang demo, yaitu untuk PA212 tetap melakukan reuni tanpa ada izin dari yang berwenang. Panitia reuni bisa ditangkap dan ditahan dan proses sesuai hukum yang berlaku karena sudah melanggar aturan hukum yang berlaku yang ancaman hukumannya di atas 3 tahun. Jadi kalau ada tetap PA212 ini melakukan reuni tanpa ada izinnya dari pihak yang berwajib, baik dia dari Pemda DKI maupun polisi, maka perbuatannya tersebut sudah merupakan perbuatan yang melawan hukum itu, yang ancamannya nanti bisa dikenakan minimal 3 tahun penjara. Khusus untuk polisi yang melarang reuni PA212 hingga para pendemo ada yang luka, bahkan ada yang mati, polisi tidak bisa disalahkan. Yang sebagaimana diatur dalam pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu aparat yang melaksanakan tugasnya tidak boleh disalahkan. Jadi kalau seseorang polisi melaksanakan tugasnya, walaupun perbuatannya itu menyakiti orang hingga mati, dia tidak bisa disalahkan. Seperti seorang polisi pada saat dia bertugas di pasar, ada maling uang orang, kemudian disuruh berhenti tidak mau, lalu ditembak, ternyata kena perutnya mati. Di sini polisi tidak bisa dipersalahkan. Tetapi kalau masyarakat umum yang melaksanakan demikian tanpa ada kewenangannya, dia menembak orang atau maling tersebut, dia dapat dihukum. Demikian juga apabila keadaan terpaksa atau para pendemo mendesak aparat kepolisian hingga membahayakan nyawanya, polisi bisa menggunakan senjatanya menembak para demonstran tersebut hingga mati untuk membela negara. Asas keadaan terpaksa asas keadaan terpaksa ini berlaku kepada semua orang, tergantung kasusnya. Seperti kalau ada waktu kapal tenggelam, ada penumpang 2 orang, di mana kapal itu hanya ada 1 bannya sebagai alat pelampungnya. Ada 2 orang yang di dalam yang menyelamatkan diri di ban tersebut. Ternyata bannya tidak kuat untuk 2 orang. Daripada kedua-duanya mati, maka membunuh temannya tersebut. Maka di sini si pembunuh tidak bisa dihukum. Harapan saya PA212 memahami kedudukan hukumnya yang merugikan dirinya, sedangkan polisi dilindungi asas melaksanakan tugasnya dan asas keadaan terpaksa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau dia berbuat demikian tidak bisa dihukum, dan dia walaupun dia melakukan kejahatan sampai membunuh pun, kalau itu karena tugasnya, dia tidak bisa dihukum. Inilah saya lihat masalah PA212 ini selalu menantang demonstrasi tersebut katanya. Istilah menantang demo itu adalah di mana PA212 walaupun tidak ada izinnya daripada pihak yang berwenang melakukan reuni tetap dilaksanakannya.
Ini yang menantang tersebut. Walaupun tidak ada izinnya dari pihak berwenang, tetap dia akan melaksanakannya. Kalau dia laksanakannya nanti, maka pengurus daripada PA212 itu bisa ditangkap polisi karena dia sudah melakukan perbuatan pidana. Jadi dapat ditahan dan ditangkap dari proses sesuai hukum yang berlaku. Sedangkan untuk polisi, di mana polisi ini kalau dia sedang melaksanakan tugasnya, berjalan dan melaksanakan tugasnya, dia tidak bisa dihukum sebagaimana diatur dalam pasal 50 KUHP. Aparat yang melakukan tugas sesuai dengan tugasnya, dia tidak bisa disalahkan. Dalam arti kalau ada polisi melakukan penembakan di pasar karena merampok, disuruh berhenti tidak mau, lalu ditembak, sudah diperingati 3 kali tidak mau berhenti, maka kena tembak, ternyata kena perutnya, matilah orang si perampok itu. Di sini polisi tidak bisa disalahkan, tetapi kalau yang melakukan penembakan itu orang biasa, tidak boleh dihukum karena dia tidak berhak memegang senjata dan lain sebagainya. Demikian juga ada unsur keadaan terpaksa. Terpaksa ini kalau polisi sedang menjaga keamanan tersebut, ternyata didesak oleh PA212 sampai dia berbahaya nyawanya, maka polisi tersebut bisa menggunakan senjatanya menembak semua demonstran tersebut. Kalaupun ada yang mati, dia tidak bisa disalahkan. Inilah namanya keadaan terpaksa. Dan juga ada keadaan dalam melaksanakan tugasnya dan keadaan terpaksa yang melindungi polisi dalam melaksanakan tugasnya. Sekian dan terima kasih.